berdoalah sebagai orang yang sudah memilikinya. Seperti Abraham waktu masuk Kanaan, dia bertindak seperti seolah-olah udah memiliki tanah Kanaan itu. Meskipun dia permisi dulu, meskipun dia masih tinggal di tenda. But your faith is already there. Imanmu sudah ada di situ. Kalau kita berdoa itu, Paulus ajarkan aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Nurut sama kekayaan kemuliaan Allah. According to your riches and glory. Janganlah kita berdoa itu overwhelmed atau kita terpukau dengan kebutuhan yang kita rasakan atau tantangan di depan. Doa itu yang betul harus berlandaskan iman. Waktu kita masuk hadirat Tuhan itu yang kita lihat adalah dia terlebih besar dari masalahku. Kalau kita belum mencapai titik itu, belum berdoa, itu masih isi bensin. Kalau perlu didoakan sama orang lain atau baca firman, diam dan minta Roh Kudus doa sih sebelum Tuhan Roh Kudus, Allah Roh Kudus kasih aku rema dalam hati. Doa itu only begins, meskipun jam doanya udah mulai, tapi doa itu baru disebut mulai ketika orang itu beriman dan melihat kekayaan kemuliaannya. Bukan melihat kebutuhannya, bukan merasakan kebutuhannya, bukan melihat tantangan di depan. Wow! Doa itu, orang itu membawa kebutuhan iya, dan orang itu melihat tantangan ke depan iya. Tapi orang itu lebih merasakan, lebih menurut kekayaan kemuliaannya. You pray when your eyes are set on the divine resources. Daripadamulah datang pewahyuan hidup kami. Di dalam hadiratmu ada terang dan ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari tak jemu-jemu kami berada dalam hadirat Allah. Senang kami berada di sini, gak mau pulang. Dan bagi jemaat yang baru datang di ibadah malam ini, Tuhan Yesus, Kau akan membuat mereka kerasan. Dan Kau akan membuat mereka rindu untuk mendengarkan firman dan isinya. Hanya Engkau yang bisa begitu. Suaramu begitu lembut, siapa bisa tahan? Suaramu itu Tuhan, bukan khotbah, bukanlah gaya bahasa. Suara di balik suara manusia, yang berbicara ke hati manusia, suaramu itu yang lembut, yang menusuk ke dalam hati, namun yang membelai dengan kasih. Suara itu kuundang, suara Roh Kudus-Mu. Berbicaralah kepada kami, sampaikan sabdamu, berbunyilah, bersuaralah di balik suaraku. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib. Sampaikan sabdamu, Kristus, dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Doa, haleluya, amin, puji Tuhan, God bless you. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Pesan gembala, saya tidak jemu mengingatkan, jangan ketinggalan satupun. 2 minggu lagi saya akan khotbah lagi, dan tentunya semua akan beda materi. Dikejar ketinggalannya ya, supaya nanti di relnya Tuhan, ada berkat korporat, ketika kita berdoa bersama-sama, setiap individu membawa bagiannya. Saya percaya Tuhan mau bicara pribadi lepas pribadi lewat khotbah-khotbah gembala. Sekarang kita memasuki ibadah yang kelima, yang berjudul doa yang luar biasa. Kita buka satu perikop firman di Efesus, di Alkitab kita berjudul doa Paulus, yaitu di Efesus pasal yang ketiga, ayat 14-21 saya bacakan dulu. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua tutunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Sama-sama katakan, amin. Doa yang luar biasa, saya kasih judul seperti itu. Kita akan pelajari bagaimana Paulus berdoa dan apa yang dia doakan untuk jemaat Efesus. Jemaat Efesus itu sangat khusus di hati Paulus, karena Paulus bukan hanya rasul bagi jemaat-jemaat di berbagai lokasi, tapi khususnya di Efesus, Paulus itu pastornya mereka. 3 tahun dia ada di sana, paling lama di sebuah kota. Dan Paulus itu sayang sekali sama mereka dan terjadi sesuatu di Efesus
Karena mereka sedang coba dipengaruhi secara buruk oleh orang-orang Yahudi. Karena mereka semua kan baby rohani. Gereja baru berdiri 3 tahun loh. Kurang lebih samalah usianya. Malah kita lebih muda ketika kita menjadi GMS Surabaya Barat. Dari tahun 2020 kan, tahunnya pun belum 3. Saya bisa rasakan kasih sayang Paulus pada jemaat, karena saya merasakan yang sama untuk Anda. Dan Paulus itu memindahkan pada waktu itu dari sinagoga. Dia pindahkan di sebuah university hall. Di ibadah sebelumnya saya jelaskan latar belakang lebih terperinci. Saya rasa di ibadah sekarang saya bisa langsung meluncur aja kepada topiknya tentang doa. Intinya adalah Paulus bawa gereja jemaat Efesus itu ke sebuah tempat yang baru. Yang dulu belum ada satu rasul, hamba Tuhan, pendeta yang pernah dirikan gereja di sebuah kampus. Itu Paulus. Luar biasa ya orang ini ya. Ini orang yang brilian. Orang yang berani. Ini orang yang berani melangkah dengan Tuhan, melangkah dengan iman, melakukan sesuatu yang baru yang rekan-rekannya belum pernah coba. Paulus ini visionaris. Tapi jangan heran, kehidupan doanya luar biasa. Paulus ini gimana ya mengintip sedikit hidup doanya, kita baca ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Berhenti, ayat 14 cukup pendek. Dimulai dengan kata itulah sebabnya, makanya perlu dengar episode-episode sebelumnya. Tapi saya kasih rangkumannya singkat saja. Itulah sebabnya berarti Paulus gak berdoa untuk cari tahu sesuatu. Paulus berdoa karena dia tahu sesuatu. Paulus ini tidak sembahyang begini, Tuhan apa kehendak Allah. Banyak orang itu doanya clueless. Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, gak usah kita itu berdoa lama-lama dulu. Bacalah firman Tuhan, kita tahu kehendak Tuhan. Makanya orang yang berdoa sudah tahu apa yang dia doakan, doanya berkuasa. Dia gak mulai dari minus, gak mulai dari defisit, gak mulai dari nol. An effective prayer, a confident prayer, doa yang penuh percaya diri, doa yang tahu bahwa permintaannya akan dikabulkan adalah doa yang bermula pada sebuah pengenalan. Doa yang efektif adalah doa ketika orang itu masuk ke dalam hadirat Allah, dia sudah tahu apakah kehendak Allah. Doa yang sia-sia gini, kita tahu misalnya anak muda jatuh cinta sama satu orang, tapi imannya beda. Padahal dia udah tahu di Alkitab dikatakan, jangan jadi pasangan tidak sepadan. Dia masuk hadirat Tuhan, mau negosiasi, mau ngerengek-rengek sama Tuhan, itu buang-buang waktu, mau doa 5 jam kayak mau puasa 40 hari, juga percuma. Sebab apa yang kau doakan hendak kau pakai untuk melampiaskan hawa nafsumu, kata surat Yakobus. Atau lebih parah lagi, orang itu nggak tahu. Dia nggak tahu firman Tuhan berkata apa. Lalu dia masuk ke hadirat Allah, berdoa membawa permohonannya, dan dia nggak tahu apa itu kehendak Tuhan. Ngapain spend 5 jam, 5 menit, kita bisa langsung lihat kok di dalam Alkitab kita. Jangan skip bagian pengetahuan. Pengetahuan itu perlu. Makanya itu kalau sekarang Anda mendengarkan khotbah misalnya hari ini, pesan gembala 5 kali ini akan membuat kehidupan doa dan iman Anda mengalami percepatan. Kehidupan Anda akan mengalami kemenangan laju kencang seperti Elia berjalan lari di depan kereta kuda Ahab. You need godly input. Kita perlu rema. Doa itu gak boleh putulan atau putusan atau dari nol. Makanya itulah sebabnya doa itu adalah sebuah fase continue. Makanya kita gak bisa berkata sama orang seperti ini, kalau orang itu perlu Injil, kita berkata, gak apa-apa lah, kamu doa aja sama Tuhan. Gimana dia bisa berdoa, dia gak kenal Tuhan, dia kan? Gimana dia bisa doa? Dia perlu terima Tuhan dulu. Yang dia butuhkan bukan berdoa, yang dia butuhkan adalah didoakan. Harus ada seseorang yang tuntun dia untuk terima Yesus. Doa tidak menjawab segala kebutuhan. Doa harus tepat guna, sama dengan kulkas tidak boleh sembarang pakai untuk ditaruh pakaian. Doa itu harus tepat fungsinya. Makanya doa di sini dimulai dengan itulah sebabnya. Know how to pray. Know what to pray for. Dari firman, dari pengenalan akan Allah, itulah sebabnya. Makanya itu, kalau kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah, Yohanes 15, apapun yang kau minta akan diberikan. Jikalau firmanku tinggal dalam kamu dan kamu dalam firmanku, mintalah apa saja. Dan kamu memang bersih oleh karena firmanku, Yohanes 15 itu.
Makanya kalau doa itu, alangkah baiknya itu kita berdoa selaras seturut kehendak Allah yang sudah kita ketahui. Kalau kita tahu semua kehendak Allah dalam hidup kita juga enggak sih, kita masih belajar ya kan. Tapi harus mulai, doa itu benang merah silver liningnya adalah Anda dan saya harus memulai dengan suatu kehendak Allah yang kita ketahui. Kalau kita nggak tahu apa-apa, bersyukur itu kehendak Tuhan. Memuji itu kehendak Tuhan. Selalu mulai dengan sesuatu kehendak Tuhan yang sudah Anda tahu. You begin with that, you begin with power. Atau Anda mulai dengan itu, Anda mulai dengan power, dengan kuasa. Orang yang berdoanya ngomel-ngomel sama Tuhan seperti Yunus itu percuma, nanti dilempar ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu dia baru doanya sesuai kehendak Allah dimulai dengan pertobatan. Percuma, jangan memulai doa dengan cara yang salah. Garis start doa itu penting sekali menentukan garis finishnya. How you pray in the beginning will determine what answer of prayer you are going to get. Bagaimana kita berdoa di awalnya akan menentukan akhir doa itu sendiri. Hasilnya apa? Sekalipun hasilnya tidak sesuai selalu dengan ekspektasi kita. Tuhan bisa berkata ya, Tuhan bisa berkata tidak, atau Tuhan bisa berkata menunggu. Tetapi pasti buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Hasilnya tidak akan jatuhnya tidak akan jauh berbeda. Meskipun menunggu, meskipun tidak sekalipun kalau ditolak. Hati kita tuh siap untuk menerima jawaban doa tanpa kecewa. Seperti saat teduh kemarin yang saya ajarkan. Karena Tuhan baik. Kita tidak akan pernah alergi, takut atau kecewa terhadap jawaban doa apapun dari Tuhan. When you pray the right way, you will receive prayer answer the right way too. Waktu kita berdoa dengan cara yang benar, kita juga akan menerima jawaban doa dengan cara yang benar pula. Inilah sebabnya banyak doa itu sia-sia. Itulah sebabnya. Anda harus temukan sebab musababnya. What is your cause for that prayer? Apa tujuanmu berdoa itu? Sebabnya apa? Kalau Yesus masuk ke Getsemani, dia berdoa tahu meskipun Yesus sempat negosiasi sebagai anak manusia. Bukan paku yang dia takuti, tapi perpisahan dengan Allah. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi Yesus sudah tahu. End result, hasil akhir doanya sudah tahu bahwa bukan kehendakku ya Bapa yang jadi, tapi kehendakmu. Sebelum mulai doa, Yesus sudah siap surrender. Meskipun tidak dijawab oleh Bapa sesuai dengan kehendaknya sebagai manusia, lewat kancauan ini. Tapi justru doa itu bumerang menjadi kekuatannya waktu dia berpeluh darah. Malaikat pun datang menguatkan. Supaya nanti Yesus tahan naik ke kayu salib. Bukan gak tahan sama siksaan. Yesus gak tahan dengan perpisahan sama Bapa barang hanya berapa jam. Your prayer will never be in vain. Kalau waktu kita sebelum berdoa kita tahu kehendak Allah begini, kehendakku begitu, dan aku siap untuk surrender to Him, aku siap untuk berserah kepadanya. Waktu Anda masuk, doamu itu tidak akan peluru yang meluncur sia-sia, akan kembali menjadi malaikat yang menguatkanmu saat kau berpeluh darah. Doa gak boleh sia-sia. Apalagi orang Kristen sudah punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Wah, kalau orang-orang yang belum kenal Tuhan, doanya sia-sia ya apa boleh buat ya kan? Lihat ya, itulah sebabnya. Lalu kita lihat kata-kata berikutnya. Aku sujud kepada Bapa. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Kata aku sujud itu dia tersungkur. Paulus tidak asal bunyi. Paulus ini orang yang jujur, nggak akan dipilih sama Roh Kudus untuk menulis firman. Paulus itu apa adanya. Dan Paulus berkata, aku kalau doa untuk kamu itu aku sujud kepada Bapa. Sebenarnya sujud itu biasa bagi kita. Meskipun kita nggak biasa melakukannya, tidak heran. Tersungkur di kaki Yesus lah dan sebagainya. Tetapi secara postur doa orang Yahudi apalagi orang Farisi yang sangat kental agamawi, doanya nggak pernah tuh sujud. Sujud itu doanya orang-orang berdosa, paham maksud saya? Orang Yahudi apalagi yang sifatnya ahli Taurat, orang Farisi yang roh agamawi nggak mau sujud. Kalau mereka sujud mereka mengakui mereka orang berdosa, malu kan? Mereka kan suka terima hormat di pasar. Doa orang Yahudi itu begini. Berdiri dan angkat tangan. Mereka tidak sujud kepada Bapa. Makanya tidak heran. Di bait suci Yesus memberi perumpamaan. Ada satu pemungut cukai yang pukul-pukul dadanya dan berkata, aku orang berdosa. Mungkin tersungkur pula, tapi nggak ditulis demikian di Alkitab. Tapi yang satunya dia berdiri sambil menengadah dan berkata, aku puasa 2 kali seminggu. Aku nggak seperti orang berdosa itu. Itu postur sesungguhnya. Jadi Paulus berdoa juga dengan gaya tubuhnya. Saya bisa pelajari di sini. Dia nggak doa itu, kalau kita mau punya kehidupan doa yang luar biasa, yang mumpuni, kehidupan doa yang penuh dengan authority. Sungguh-sungguh bisa memindahkan gunung kalau perlu, bukan lagi bisa atau enggak, perlu enggak pindahkan gunung itu. Dan jangan doa
di atas ranjangnya tidur pula. Doa itu juga gaya fisiknya. Saya kalau berdoa, itu suka jalan-jalan di kubikal di kamar saya, itu ada ruang doa saya, itu nggak besar. Saya suka jalan ke sana sini, kadang-kadang kalau saya merem itu saya belajar dari kesalahan ke sandung kursi. Tapi itu tempat privacy buat saya suka jalan. Kalau ngantuk apalagi, saya nggak mau doa di atas ranjang saya, sebentar lagi Tuhan Yesus, aminnya besok pagi. Paulus itu punya komitmen secara fisik, tempat secara fisik. Dia itu punya kehidupan doa yang fix. Kalau Anda dan saya mau lihat penuh dengan jawaban doa. Kalau kita punya pohon Natal, kalau dihias itu bukan dihias dengan kaos kaki, masukin kado Santa, atau dikasih ini itu, atau dikasih bel-belnya, ya, silver bells, jingle bells. Andai kata hidupmu itu pohon Natal, kenapa tidak hiasi dengan jawaban doa hidup Anda? Meskipun jawaban doa bisa aja tidak loh ya. Tetapi biarkan hidupmu, dear jemaat yang terkasih, dihiasi dengan jawaban-jawaban doa. Makanya itu, Anda perlu ruang doa. Tapi Pastor Philip, aku gak punya ruang ekstra. Saya baru punya ruang ekstra itu baru sekarang loh, berapa tahun, 2 tahun ini. Setahun. 20 tahun hidupku saya gak punya ruang doa sendiri. Saya masih ingat waktu kita bepergian sama keluarga misalnya gitu, kadang-kadang kalau untung-untung kalau WC itu, hotel itu WC-nya bersih gitu ya, kering gitu. Saya masuk ke WC loh doa. Tutup toilet seatnya saya berdoa di situ berdiri. Atau pergi ke bathtubnya saya sambil berlutut supaya gak sakit itu karena lantainya kan lantai dingin. Saya kasih handuk hotel di situ saya berlutut. Saya perlu tempat fix. Yesus punya Getsemani. Kalau kita berkata, aku doanya bisa sambil jalan, sakti. Yesus saja punya Getsemani. You will never be a man of prayer if you don't have a place of prayer. If you don't have an hour of prayer. Gak bisa. Kalau kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang berkuasa dan take dominion. Seperti perintah Tuhan pada Adam dan Hawa. Berkuasalah atas ciptaanku. Dan kita hanya bisa berkuasa lewat doa. Karena doa itu mengubah segalanya. Dan Paulus berkata, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Posturnya pun ekstrim. Dia sujud kepada Bapa. Kenapa dia sujud kepada Bapa? Karena Bapa dia anggap sebagai source. Sebagai sumber segala sesuatu. Saya nggak selalu berlutut waktu memuji, menyembah dan sebagainya. Ada masa-masa, poin-poin tertentu saya berlutut. Untuk gereja kita, sebelum saya naik ke mimbar, saya punya covenant dengan Tuhan. Saya selalu berlutut di tempat sendiri pas jemaat lagi nyanyi. Karena bagi saya, petinju aja masuk, kering aja berlutut, membuat gerakan macam-macam. Saya mau khotbah, tempat ini sakral. Kenapa nggak cuma berdiri aja yang penting hatinya? Nggak bisa. Ada sesuatu ketika engkau sujud sujud di kaki Tuhan di atas lututmu itu. Ada something, ada ari-ari yang nggak bisa didapatkan dengan Anda berdiri. Ada sesuatu, pokoknya sesuatu deh. Yang nggak bisa diperoleh hanya dengan orang berdoa sambil duduk, nggak bisa. Bersujud berlutut itu ada bahasa Alkitabnya. Proskuneo kalau nggak salah. Tersungkur. Itu salah satu yang diajarkan oleh firman. How to express worship to God. Makanya Tuhan itu sangat sensitif soal ini. Makanya kalau Anda bersujud berlutut atau membungkukkan badan terhadap berhala, Tuhan cemburu. There is something. Loh Pastor Philip, aku kira doa itu yang penting hatinya iya, tapi juga nggak tentu. Buktinya iya dan enggak. Iya, yang penting hatinya. Orang kalau sudah nggak sehat, nggak bisa berlutut gimana? Orang kalau sudah usianya sangat lanjut, gak bisa berlutut, gak bisa tekuk lagi, berdiri lagi gimana? Tuhan itu maha pengertian, gak dipaksakan. Tapi jangan salah, di perjanjian lama ada seorang bapak iman, namanya Yakub. Menjelang mau mati, dia paksakan diri bertumpu pada tongkatnya untuk bersujud proskineo pada Tuhan, lalu meninggal dunia. Harusnya dia berkata, aku udah usianya cepek lebih, 100 lebih. Harusnya Tuhan mengerti, semua mengerti. No, this guy knew something about his God. Ada sesuatu tentang orang itu bersujud. Saya punya covenant dengan Tuhan. Di hal-hal tertentu, di poin-poin tertentu, di dalam pelayanan maupun dalam panggilan, dalam kehidupan saya. I kneel before him. Saya sujud di hadapannya. Itu tidak untuk orang lain lihat. Kalau dilihat orang peduli amat, saya nggak peduli. It's between me
in my deep spirit with my God. Antara aku dalam rohku yang terdalam dengan Tuhanku. Jadi Paulus ngerti, makanya orang ini beda. Bukan berarti sujud itu seperti mantra, itu pasti ada sesuatu, itu superstisi namanya. No, tapi kalau hatimu benar soal itu, sujud itu powerful sekali. Berkuasa sekali. Sujud itu. Amin. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. I think kita harus mengembalikan the art of kneeling down when worshiping. Udah waktunya kita mengembalikan seni berlutut saat berdoa. Saya terharu, saya tidak bisa cerita nih, anak saya pas lagi nggak ada di sini kan. Salah satu anak saya, bukan salah satu, anak-anak saya buka kamarnya, pelan-pelan nih gitu. Saya lihat sedang berlutut di samping ranjangnya. Saya diam. Saya tidak berani ganggu. Padahal mungkin ada sesuatu yang mendesak, saya mau panggil dia, tolong ini, tolong itu. Nggak berani saya. Harusnya kalau dia cuma duduk merem-merem gitu, tak panggil sama saya, tolong ambilkan papamu ini, tolong bantu ini. Tapi karena dia bersujud, itu kayak rasanya saya ditolak sama hadirat itu yang ada di sekelilingnya. Oke, none of your business, tunggu dulu nanti. Ada sesuatu yang khusus terjadi dalam pemandangan itu. Saya tutup pintunya. There is something, ada suatu secret place ketika orang itu bersujud kepada Bapa. Bapak Ibu Saudara, saya hanya memberi saran aja cara berdoa. Semoga firman yang saya sampaikan ini aplikatif untuk kita lakukan. Tapi kan dilihat orang gimana kalau dalam worship, peduli amat. Gak apa-apa. Asal gak sujudnya sambil, lihat aku gitu kan. If it is between you and your God, it's none of anybody's business. Kalau itu antara Anda dan Tuhan, selama Anda lakukan dengan cara sopan, itu gak ada urusannya sama orang lain. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Ulang lagi, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua tuntunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Alright, ayat 16, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Garis bawahi, dari mulai kata menurut kekayaan kemuliaannya. Jadi kalimatnya bunyinya begini, aku berdoa kata Paulus supaya ia menurut kekayaan dan kemuliaannya. Menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan, meneguhkan, bla bla bla. Tapi Paulus mengarahkan mata orang pada kekayaan kemuliaannya. Ini bukan Injil kemakmuran. Paulus berkata, aku berdoa. Kalau kita berdoa, mata kita harus tertuju pada kekayaan kemuliaan Allah. Fokus on the resources, not on your needs, not on the challenges ahead. Kalau kita berdoa itu harus doa dengan iman. Jangan merengek seperti pengemis di pintu sorga. Karena kita semua ahli waris kerajaan Allah. Di ibadah-ibadah sebelumnya saya jelaskan bahwa segala sesuatu yang kita perlukan dan mungkin akan perlukan suatu hari, semua itu bukan akan disediakan. Semua sudah disediakan dalam Kristus, di dalam sorga. Berkat rohani itu ada. Berdoalah sebagai orang yang sudah memilikinya. Seperti Abraham waktu masuk Kanaan, dia bertindak seperti seolah-olah udah memiliki tanah Kanaan itu. Meskipun dia permisi dulu, meskipun dia masih tinggal di tenda. But your faith is already there. Imanmu sudah ada di situ. Kalau kita berdoa itu, Paulus ajarkan aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Nurut sama kekayaan kemuliaan Allah. According to your riches and glory. Janganlah kita berdoa itu overwhelmed atau kita terpukau dengan kebutuhan yang kita rasakan atau tantangan di depan. Doa itu yang betul harus berlandaskan iman. Waktu kita masuk hadirat Tuhan itu yang kita lihat adalah dia terlebih besar dari masalahku. Kalau kita belum mencapai titik itu, belum berdoa, itu masih isi bensin. Kalau perlu didoakan sama orang lain atau baca firman, diam dan minta Roh Kudus doa sih sebelum Tuhan Roh Kudus, Allah Roh Kudus, kasih aku rema dalam hati. Doa itu only begins, meskipun jam doanya udah mulai, tapi doa itu baru disebut mulai ketika orang itu beriman dan melihat kekayaan kemuliaannya. Bukan melihat kebutuhannya, bukan merasakan kebutuhannya, bukan melihat tantangan di depan. Wow! Doa itu, orang itu membawa kebutuhan iya, dan orang itu melihat tantangan ke depan iya. Tapi orang itu lebih merasakan, lebih menurut kekayaan kemuliaannya. You pray when your eyes are set on the divine resources. Berdoa itu karena mata kita tertuju kepada penyediaan Allah. Itu dia.
doanya Yosua dan Kaleb dan 10 pengintai lain beda. 10 pengintai yang lain berkata, help me, tolong SOS 911. Kami ini belalang, ditelan sama orang-orang enak. Mereka itu loh besar-besar memang sih. Anggur-anggurnya, buah-buah tanah Kanaan, wow susu madunya. Tapi itu semua kota berkubu dan sebagainya. Dan mereka, itu doakah? Bukan. Bukan. Meskipun mereka teriak sama Tuhan, help, help, kami akan mati. Yosua Kaleb tidak. Yosua Kaleb berkata, betul semua yang kau katakan itu fakta. Tapi kami melihat penyediaan kami, resources kami lebih besar. Dia terlebih besar di dalamku. Kalau Tuhan berkata, Kanaan kita miliki, tanah perjanjian kita bisa rebut. Berarti orang-orang enak itu tidak akan bisa tahan melawan kita. Yosua berkata, kalau Tuhan yang suruh kita, tidak akan kita sia-sia memasukinya. Waktu dia berdoa siapa bilang dia gak berdoa. Yosua juga kirim pengintai kok nantinya. Mereka juga sembahyang, mereka doa. Tapi doa mereka itu bukan dalam kekalahan. Doa mereka itu menurut kekayaan dan kemuliaan. When you enter God's presence, waktu Anda membawa pergumulan Anda ke hadirat Tuhan, ingat ini, landasanmu itu adalah faith. Bukan words of prayer. Bukan kata-kata kalimat doa, tapi iman yang menginspirasi kalimat-kalimat doa. Tuhan, aku punya masalah. Tapi aku melihat dan menurut kekayaan kemuliaan-Mu aku berdoa. Aku tahu Engkau sanggup Tuhan. Kalau kita gak bisa doa lagi nyanyi, dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Kayaknya nyanyi, padahal dia sedang berdoa. Karena doa itu terhitung ketika orang itu beriman kepada Tuhan. Aku percaya, menurut kekayaan kemuliaan-Mu, aku tahu ini impossible rasanya. Bagi manusia mustahil. Susah bagi orang kaya masuk kerajaan sorga, lebih gampang masukkan jarum, masukkan unta ke lubang jarum. Mana mungkin orang tuaku bisa percaya Tuhan, mana mungkin si itu atau si ini. Tapi bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Bagi Tuhan, tiada yang mustahil. Bagi Tuhan, tiada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Karena ada kata-kata Yesus penutupan dari cerita orang kaya yang susah masuk kerajaan sorga. Yesus berkata, tapi bagi orang memang tidak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tak mungkin. Ku pegang itu. Dan berkata, Tuhan, aku melihat Engkau. Aku memang pernah salah Tuhan. Aku ini, sekarang semua yang ku alami ini memang salahku sendiri. Kepada siapa aku harus kecewa? Orang lain? Enggak, itu keputusan pribadi. Aku spekulasi. Masa aku ngamuk sama Tuhan? Tuhan gak suruh aku untuk gambling. Aku salah, ampuni aku. Aku terima Kau mengampuni aku. Tapi Engkau sanggup memulihkan aku. Aku akan lakukan bagianku. Aku akan bekerja dengan baik. Sejujur-jujurnya berniat baik. Tapi Tuhan, aku percaya 5 roti 2 ikan Kau bisa multiplikasikan. I believe the same hand can bless me. Baru terhitung doa. Makanya itu ada doa-doa yang tidak terhitung. Saya ajarkan Anda untuk mahir di dalam sesuatu yang akan menolong hidupmu dan bisa rescue suatu hari. Anda akan berterima kasih menerima semua informasi ilahi ini. Nanti ketika membutuhkan, Anda tahu bagaimana berdoa. Maka di Yakobus dikatakan, kenapa kamu tidak memperoleh sesuatu? Karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tapi caranya salah. Menurut kekayaan kemuliaannya. You pray according to his resources. Ternyata pengaruh loh. Petrus itu jalan di atas air. Waktu dia percaya dan waktu dia ragu, itu pengaruhnya langsung digravitasi badannya dia, cairan itu. Dia tenggelam atau dia diangkat, tergantung itu. Ketika tangan Musa mulai melemah, menanglah Amalek. Ketika diangkat, hancurlah mereka. Berarti, up and down iman kita itu pengaruh di dalam doa dan peperangan rohani. Makanya itu perlu sekali dan penting sekali untuk menjaga stamina rohani. Saya jaga stamina rohani saya. Kemarin-kemarin, waktu hari Rebu yang lalu saya masih ingat waktu saat teduh saya khotbah tentang hidup bergaul dengan Allah dari Henok. Saya mencetuskan sesuatu yang saya jarang-jarang saya cetuskan begitu, dikira sok-sokan nanti. Saya jaga stamina rohani saya. Ada satu hal yang saya tidak akan pernah bolos, tidak akan pernah bolong. Saat teduh pribadi, mesbah doaku secara sendiri, tidak pernah. 30 tahun saya kenal Yesus. Not one day my friend, not one day. Jadi kalau ada orang tanya sama saya, Pastor Philip kok bisa stamina doanya, stamina rohaninya bisa begitu? Bukan karena aku sakti, tapi karena aku menjaganya dengan segenap hati. Jangan iri sama orang yang badannya itu fit sekali. Kita olahraga sebulan sekali kalau ingat. Ada guyonan orang, ada candaan, olahraganya yoga katanya. Yoga lapa-lapa katanya.
Dengan orang yang terus latihan, padahal latihan badani itu temporary, latihan badani itu sifatnya sementara. Benefitnya nggak banyak kecuali fisik saja dan tampang. Jangan heran orang itu kok bisa enteng sekali. Ada orang tua saya lihat kemarin, siapa yang nunjukkan saya di YouTube, orang tua udah tua itu, udah manula. Bisa pull up, bisa push up, latihan udah tua padahal. Tua beneran, ini bukan yang kamu yang pura-pura, ya kan? Tapi yang tua sungguh kok bisa ya, dia dari muda nggak pernah putus Tapi nggak putus. Itu kuat sendiri staminanya kalau Anda jaga dengan segenap hati. Saya nggak pernah mau on and off, itu merugikan saya in the long run. Orang yang benar saat teduh pribadi sebentar enggak, ke gereja seminggu sebentar enggak. Kalau saya dulu datang ke gereja, saya datang di jam itu ya jam itu. Saya terus komitmen supaya saya bisa terus takar dan ukur. Tiap hari saya jalan berapa ribu langkah. Secara rohani maksudnya ini ilustrasi. Saya mau sesuatu yang fix. Saya mau sesuatu yang fix. Supaya saya ini gampang ngukurnya. Nanti ya kalau on dan off, kadang iya kadang enggak. Itu nanti ruginya di 20 tahun. Itu rugi nanti. Jadikan kerohanian itu karirmu yang tidak dibayar. Tapi karirmu yang akan membayar segala sesuatu di hidupmu nanti. Pernikahanmu akan dibayar oleh kerohanianmu. Karir bisnis atau pekerjaanmu akan dibayar oleh kerohanianmu. Percaya enggak? Segala sesuatu akan dibayar oleh kerohanianmu. Saya jadikan komitmen saya untuk cari Tuhan tiap hari itu tidak negotiable. 30 years, saya tidak pernah bolong satu hari. Bukan karena saya hebat, karena saya takut. Karena saya cenderung untuk melorot, itu gampang, kita semua punya gravitasi itu ke dosa. Tapi justru celaka lah orang Kristen yang merasa dirinya kuat, gak doa juga gak apa-apa, gak ada bedanya. Kasihan. Anda gak akan pernah ngerti seluruh potensi ilahi dalam dirimu. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang menurut kekayaan kemuliaannya untuk menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu. Berarti batin kita, manusia rohnya harus kuat ya kan? Kamu harus berdoa menurut kekayaan kemuliaanmu, jadikan itu disiplin yang tinggi, supaya nanti Roh Kudus menguatkan dan meneguhkan manusia batinia. Itu yang saya maksudkan stamina. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Oleh imanmu Kristus diam. Kata Kristus diam di situ dwelling. Diam itu ada berapa macam? Diam itu gini, nggak ngomong apa-apa itu diam. Ini bukan diam yang itu. Ini diam yang tinggal. Kayak misalnya diam itu kalau ada tamu datang ke rumah Anda, lalu dia diam di sana, berarti dia masuk kamar, ganti piyama. Nah itu celaka. Kalau nggak diundang. Diam yang dimaksudkan di sini adalah diam yang gitu. Tapi ini Yesus, tentunya kita semua welcome Tuhan. Oleh imanmu Kristus diam. Kristus diam. Kata Kristus di situ artinya Mesias, the anointed one yang diurapi. Yesus Kristus itu artinya Yesus yang diurapi. Dan supaya kita itu bisa mahir dalam sebuah pengurapan dalam hidup kita, kita semua pasti ada suatu pengurapan yang Tuhan sediakan sesuai dengan garis hidup kita. Dan supaya pengurapan itu membacem, ya bahasa apa itu, supaya membacem di dalam diri kita, supaya dia betul-betul meresap diam. Gak boleh nasi itu rice cookernya ditutup, dibuka, nanti jadi keras. Gak bisa sebentar lagi sudah dibumbu, dikeluarin lagi, dimasukin lagi, nanti lama-lama gak meresap. Dibacem itu atau betul-betul dibumbu itu harus direndam di sana. Misalkan ada orang yang memasak ayam-ayam tertentu, saya dulu di China waktu pelayanan pernah diajak makan, itu katanya ayam ini betul-betul ditaruh di gentong, disimpan. Ada juga ayam yang ditaruh di bawah tanah. Bahkan wine pun, anggur pun ditaruh pada bawah tanah yang hawanya dingin, lalu gimana itu, gak tau lah caranya, ada saja. Gak boleh keluar masuk tuh. Terus di sana, agar urapan whatever yang akan membuat Anda itu menjadi orang panggilan yang ternama di dalam nama Yesus. Supaya panggilanmu itu akhirnya mahir. Supaya urapan itu matang di dalam dirimu, dia gak boleh on off. Oleh iman, konsisten imannya, Kristus diam. The anointing akan menyerap. Gak bisa. Jam terbang itu perlu, konsistensi, disiplin tinggi, terus menerus tak putus. Misalkan kalau dalam pelayanan saya ada beberapa anak muda gak ngerti ini, hamba-hamba Tuhan muda dan berkata, aku mau urapan seperti ini misalkan. Tumpang tangan, ya bisa saya tumpang tangan, terjadi spark. Terjadi, kayak Paulus katakan, kobarkan karunia yang kau dapat lewat penumpangan tanganku. Tapi kalau yang sana tidak bisa diam. Terus konsisten begitu, percuma juga. Karena urapannya bisa sama. Yang di sini adalah wine atau anggur yang muda. Tapi orang yang terus diam dalam urapan itu, konsisten terus-menerus memupuknya sampai mahir.
urapannya bukan lagi seperti anggur muda, tapi menjadi seperti anggur tua. Bukan anggur lama, anggur basi. Anggur tua itu yang mahal. Kalau di dalam dunia winery saya kurang ngerti. Tapi ada juga yang sampai jumlahnya itu, sampai harganya itu puluhan juta, sampai ratusan juta per botol. Itu anggur tua, bukan anggur lama. Kita gak bisa compare anointing to anointing. Sama-sama nyanyinya, urapannya beda. Sama-sama pebisnisnya, tetapi hikmatnya beda. Hikmat Salomo ada pada orang itu. Salomo gak langsung diorbitkan, Salomo itu berapa lama dibacem di bawah Daud. Berapa lama? Inilah masalah orang Kristen, kenapa buahnya gak bisa matang di pohon, kenapa gak bisa manis di pohonnya? Kenapa buah-buah rohani kita itu banyak masamnya? Karena kita gak konsisten ikut Yesus. On, off, on, off. Doa, gak bolong, doa, bolong. Melayani, ngambek. Ke gereja, iya, kadang males, kadang begini, kadang itu. Makanya jarang ada yang buahnya itu matang di pohon. Manis gitu. Let me tell you the secret to spiritual fitness. Ini yang disebut latihan rohani. Latihan badani kan sementara. Paulus ajarkan pada Timotius kan. Tapi coba sekarang saya jabarkan ke gereja kita. What is spiritual fitness? Bapak ibu saudara, kalau Anda pelihara urapan itu dengan baik, itu turun loh. Urapan itu bisa komplikasinya indah loh. Itu diwariskan suatu hari anak Anda itu akan punya karunia yang Anda tidak punya. Bukan hanya memiliki apa yang Anda sudah miliki. Mereka punya karuniamu dan mereka punya karunia yang tidak Anda punya. Samuel dan Daud, itu hubungannya indah. Saul itu mut-mutan. Sebelum ada Batsheba segala kan Samuel dan Daud itu hubungannya langgeng sekali. Batsheba kan nanti setelah Samuel mati. Bisa bayangkan gak seorang nabi turun ke bawah itu waktu turun sampai ke Daud. Urapan itu meskipun ini anak rohani, tapi jadi bagus. Daud gak hanya seperti Samuel nabi. Urapannya Samuel itu salah satu tokoh di Alkitab. Anda harus tahu bahwa Samuel itu satu-satunya hakim terakhir. Dia bukan raja, tapi urapannya itu tiga dimensi. Samuel itu juga nabi, dia juga imam, makanya dia yang mempersembahkan korban. Tuhan ngamuk sama Saul karena Saul lancang. Dan dia juga adalah raja. Makanya itu ketika mereka minta raja, dia merasa tertolak. Tuhan bilang, biarkan. Ngapain perlu raja pakai crown atau pakai mahkotanya? Kan sudah punya Samuel yang imamat raja nih. Daud juga sama. Sadarkan, dia bukan cuma raja, dia juga imam. Daud mempersembahkan korban, Tuhan gak ngamuk. Yang hanya boleh lakukan itu harusnya hanyalah imam. Lalu Daud juga adalah nabi. Dia bernubuat. Di Kisah Rasul dikatakan Nabi Daud. Sama-sama, tapi sampai Daud komplikasinya beda. Samuel gak bisa nyanyi. Pak Samuel Handoko bisa. Samuel ini gak bisa nyanyi. Daud pemazmur. Oh, saya beritahu ya, kalau Anda jaga, Mas Pera aku gak punya. Anda bisa ngomong sama anak Anda, Papa ini pas-pasan. Tapi Papa punya urapan ini. Berikan kepadamu. Seperti Paulus pada Timotius. Lihat nanti ya, turun-temurun Anda jaga gak akan sia-sia. Itu komplikasi indahnya di anak-anakmu. Dan semua anak buah pelayananmu. Atau anak buahmu, itu akan turun. Banyak orang gak bisa melihat dunia urapan, jarang diajarkan soalnya di dalam gereja. Kalau diajarkan mungkin kurang sehat atau kurang balance pengajarannya. Izinkan saya untuk menjelaskan bahwa the anointing is real. Bedanya urapan dan hadirat Allah apa? Hadirat Allah itu bukan fungsi. Semua kita rasakan, gak ada dua macam hadirat Tuhan. Itu hadirat Tuhan cuma satu. Tapi I'm not anointed the same way you're anointed. Urapan saya dalam berkhotbah. Akan ada perbedaan kalau seseorang berkhotbah dengan urapan yang tidak sama. Dengan kalau misalnya seorang pengkhotbah yang diurapi dengan anggur tua berbicara boom. Ini bukan terjadi semalam. Ini sesuatu yang dipupuk puluhan tahun Bapak Ibu. Urapannya beda. Urapanmu tidak sama dengan urapanku. Nah urapan kita banyak yang gagal. Tidak matang di pohonnya. You begin to ask Jesus mulai hari ini. What have you anointed me for? Engkau mengurapi aku untuk apa? Mulai tanya, pulang dari sini saya kasih PR. Tuhan, engkau urapi aku untuk apa Tuhan? Aku mau mahir di situ. Aku mau seperti pahlawan Daud yang di Adulam itu loh. Saking mahirnya terus akhirnya dulu awal-awalnya bisa pakai tangan kanan untuk bisa lemparkan batu. Atau mereka yang kidal gak bisa kanan atau kanan gak bisa kidal. Sekarang mereka kanan kiri sama-sama presisi. Coba lihat pahlawan Daud. Itu bukan karena mereka hebat. Karena urapan mereka matang dan mereka terus latihan. Dan mereka tidak on and off. Mereka tidak pernah skip practice. Don't skip prayer life. Don't skip it. Itu mungkin adalah warisan terbaik Anda bisa turunkan ke anak-anak Anda nanti. Mas perak permata itu sementara. Amin Bapak Ibu Saudara. Coba lihat ya, atas sana kalau ada seorang pendoa syafaat yang sungguh-sungguh misalnya mamanya atau apa, lihat turun-temurun. Ada orang-orang yang dipilih Tuhan. Kok bisa ya? Demikian pula cara kerja berhala atau cara kerja setan.
Kalau di atas itu ada orang-orang yang pakai paranormal apa segalanya misalnya. Itu turun-temurun kan ada kutuknya. Terus nanti ada rumah-rumah yang dihantui segalanya. Itu ternyata ada hari-harinya. Setan itu kan roh jahat, kan ikut-ikutan. Dia kan mau meniru sebagai malaikat terang. Tapi cara kerja urapan itu kayak begitu. Bak urapan itu mengalir di kepala Harun, turun ke janggut, dan ke jubahnya turun. Bapak ibu saudara, banyak di antara kita belum mengerjakan pengurapan kita dari Tuhan. Oh haleluya, ada banyak mestinya, tapi kalau sampai nggak keburu semuanya nanti di saat teduh. Yang nggak keburu saya akan bahas di saat teduh. Tapi lanjutkan lagi di ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Berhenti dulu di ayat 19a. Paulus berkata, sekarang aku berdoa supaya kamu bersama dengan semua orang kudus. Berarti semua kita, tidak ada jemaat dikecualikan, semua kita bisa. Dan supaya kamu dapat memahami betapa lebarnya bla 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 kasih Kristus. Meskipun tidak bisa kamu pahami, ia melampaui segala pengetahuan. Gimana sih Paulus? Bisa nggak bisa pahami? Make your decision. Waktu kita baca ayat ini, Bapak Paulus, buat ketegasan dong, bisa atau enggak? Karena Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bisa memahaminya. Meskipun ini melampaui akal budi dan pengetahuan manusia, enggak, susah dipahami atau enggak bisa. Jadi bisa enggak? Begini ya, saya jelaskan. Paulus berbicara tentang kasih Kristus. Ternyata kasih Kristus di sini adalah kasih yang punya dimensi. Ternyata Tuhan sekalipun enggak kelihatan, Tuhan itu kita bisa alami. Ini namanya pengalaman hidup dengan Tuhan. Pengalaman hidup dengan Tuhan itu hanya bisa bertambah kalau kita tidak kucing-kucingan. Kalau saya baca ini dalam terangnya Yehezkiel, maka pertama itu di pergelangan kaki naik ke lutut, lalu ke pinggang, lalu bisa berenang. Bayangkan kalau orang itu jalan lalu mundur lagi, setelah jalan 1000 hasta, dia jalan mundur lagi 500 hasta, nggak sampai-sampai. Kasih Tuhan itu sekalipun tidak bisa diselami, tapi dia bisa dipahami. Ini it's the kind of love that can be measured, atau cinta kasih Tuhan yang bisa diukur. Ternyata sekalipun kasih Tuhan itu tidak bisa diselami, dia bisa diukur. Berarti kita bisa bertumbuh dalam pengalaman dengan Tuhan. Dan itu tidak lepas dari doa atau hidup doa kita. Doa itu meningkatkan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Sekalipun Tuhan bisa bekerja tanpa kita berdoa, Tuhan gak mau. Karena Tuhan itu Allah yang personal, dia ingin bersekutu dengan kita. Makanya orang yang banyak berdoa mengalami banyak activity of the Holy Spirit dalam hidupnya. Orang yang jauh dari Tuhan mengalami banyak activity atau aktivitas dari roh jahat. Jadi pengalaman hidup kita itu bisa bertumbuh, can be measured. Dikatakan di sini supaya kamu dapat memahami, berarti bisa diukur. Hah? Kasih Yesus bisa diukur? Bisa, tapi gak bisa. Paham maksud saya? Coba, waktu kecil dulu anak-anak, pernahkah Anda? Karena saya dan istri pernah. Anak-anak waktu kecil itu kan lucu, jadi kami punya di rumah lama kami ada tembok di kamar, tembok putih, yang kami izinkan untuk dicoret-coret. Tapi coret-coretnya gak ngawur. Coret-coretnya pakai pensil kecil-kecil, lalu kasih tanggalnya, kasih inisialnya anak saya, 1V, C, atau W. Waktu anak masih kecil, ditaruh di situ kepala, kita mau lihat pertumbuhannya. Ya, lalu umur segini, gini. Nah, itu anak saya bisa ukur tingginya. Dan suatu saat memang anak-anak apalagi anak cowok ya kan, di usia tertentu dia memang lambat. Tapi di usia berikutnya ketika yang ceweknya sudah segini, tiba-tiba dalam 1 minggu loh. Salah satu anak-anak cowok kami, itu dalam 1-2 minggu, nggak sampai 2 minggu itu kita dus. Apa yang terjadi shooting star? Wuss. Loh. Saya kira ini ketukar kali anaknya sama siapa. Bisa diukur. Tuhan ingin kita itu mengalami dia lebih. To experience him more. Ini yang disebut experiential love. Jadi banyak sekarang gereja-gereja itu takut untuk menyatakan bahwa Tuhan itu bisa kita alami. Karena takut nanti jadi orang ngeroh lah, kurang teologi. No. Paulus jelas-jelas berkata, you must measure God's love. Yaitu apa? Tingginya, lebarnya, panjangnya, tingginya, dalamnya. Berarti bisa ditolak ukur sekalipun gak bisa diukur. Lebarnya. Lebar. Coba katakan lebar. Lebar itu gimana? Gini ya Bapak Ibu ya. Lebar. Ternyata kasih Tuhan itu lebar. Kita kira kita sudah cukup lebar. Pada saat Anda gak tahan lagi sama pasangan misalnya. Rasanya bukan
Bukan pasangan, ini salah. Kalau lebar bukan pasangan. Lebar itu misalkan ada orang-orang tertentu sudah tidak masuk kategori bisa diterima oleh Anda. Anda merasa Yesus pun tidak sanggup mengasihi orang itu. Kapasitas Anda untuk menakar kasih Allah atau untuk bisa mengamalkannya itu selebar itu aja. Anda akan kaget ternyata. Ternyata Tuhan itu lebih lebar kasihnya. Waktu Anda merasa sudah sampai pada puncak atau batas boundary atau sudah masuk ke perbatasan kelebaran Tuhan, sudah notok nih. Ternyata Tuhan bisa mengasihi musuh-musuhmu. Yunus tahu itu dan susah untuk menerimanya. Dan Tuhan harus ajari dia lewat pohon yang keluar lalu keluar ulatnya. Untuk ajari dia bahwa kasih Tuhan itu selebar-lebar itu keluar dari tembok Israel sampai ke Niniwe. Susah dicerna bagi Yunus. Kalau dia mau kenal Kristus di perjanjian lama itu, dia harus nurut sama Kristus. Jangan turunkan Tuhan. Tuhan jangan di downgrade, kita yang harus upgrade. Lebar. Makanya orang kalau kenal Tuhan, datang ke gereja, masuk ke gereja. Awal mula dia datang ke gereja hanya mau jadi jemaat biasa. Udah yang penting pokoknya masuk surga. Datang sama anaknya, sama keluarganya, datang pulang pergi. Tapi waktu di sana dikejar Roh Kudus. Kamu tidak bisa berhenti di sini. Kamu harus terus memahami lebarnya kasih Yesus. Dari keluarga yang sangat eksklusif, berubah akhirnya tergerak. Aku ingin merangkul lebih lebar lagi. Keluargaku bukan hanya istri dan anak-anakku. Ternyata juga saudaraku seiman. Masuklah dia ke dalam CG. Dia belajar melayani. Dulu sangat tertutup family itu. Apalagi kalau ada trauma. Tapi orang itu gak akan bisa ikut Yesus dengan sempurna. Sampai dia belajar untuk melebarkan sayapnya. Keluar dari batas familynya. Dan merangkul orang lain juga. Saya melihat ini banyak. CGL kita tuh luar biasa. Coach-coach kita, semua orang-orang yang ada di CG ini. Lihat, mereka itu take care orang-orang yang bukan darah dan daging mereka. Saya melihat disitulah kasih Yesus jadi sempurna dalam hidup orang-orang ini yang melayani sesamanya yang bukan family. Lebarnya. Tapi kadang-kadang orang yang sudah melayani sesamanya pun gak sanggup melayani orang tertentu. Rasanya disinilah notok kasih Yesus. Gak mungkin lebih lebar dari ini. Anda akan terkejut ketika Anda kira kita bisa mengukur dan sampai pada perbatasan kelebaran kasih Allah. Kasih Allah ternyata jauh lebih lebar. Makanya itu kita gak pernah boleh berhenti bertumbuh. Gak hanya lebar. Orang-orang biasanya berpikiran picik, berpikiran narrow atau berpikiran sempit itu biasanya akan dilebarkan. Paulus berkata doa akan membuat orang itu berwawasan lebih lebar. Jika orang itu hidup bagi dirinya, kalau dia mendekat pada Kristus cepat lambat dia akan hidup bagi orang lain juga. Betapa panjangnya. Pernah gak kita merasa, Tuhan, aku melayani Tuhan cuma sampai lulus kuliah atau sebelum saya menikah. Setelah saya kawin punya anak, sudah cukup rasanya. Thus far I follow you, Ebenezer, sejauh ini. Tuhan telah bersama dengan aku. Lebih dari ini setelah aku menikah sudah ya Tuhan, aku tidak layan-layani dan sebagainya. Tidakkah saudara sadari bahwa kasih Tuhan itu panjang? He will go with you long. Kontrak Tuhan itu bukan sementara sama kita. A lifetime. Makanya itu orang yang berdoa akan tahu bahwa Tuhan tidak selesai dengan dia. Tidak setelah serta-merta setelah dia sibuk lalu game over dengan Tuhannya. Tuhan akan ajari dia, now you can serve me in a different way. But you still serve me 100% way. Sekarang kamu bisa melayani aku dengan cara berbeda tapi 100% tetap sama melayani Allah. How long can you go? Tingginya. Pernah gak kita untuk merasa pada satu titik sudah rasanya semua sukses dari tangan? Makanya itu anak-anak Tuhan gak boleh cepat puas. Doa membuat kita sadar kita belum apa-apa. Aneh loh, saya beritahu ya. Masuk ke hadirat Tuhan itu pengalaman yang aneh buat saya. Setiap kali saya merasa puas, rasanya itu, semua mimpi tercapai. Masuk ke hadirat Tuhan, dinolkan lagi. Tuhan berkata, sudah segini aja. Hah? Maksudnya segini aja. Kamu puas dengan ketinggian seperti ini? Aku lebih tinggi. Aku akan bawa kamu ke tempat yang lebih tinggi lagi. Makanya orang Kristen yang sombong itu bodoh. Orang Kristen yang menyombongkan dirinya karena dia sudah karena pencapaian-pencapaiannya yang luar biasa. Orang itu sudah gak bisa lagi tumbuh 1 senti ke atas. Orang yang merasa dirinya gak perlu belajar apa-apa, dia tahu segala sesuatu, Tuhan gak bisa ajari sesuatu. You know our God is tall. Waktu kita sudah mencapai titik tertentu dalam keberhasilan kita, Tuhan akan berkata, ini belum apa-apa. Aku akan tunjukkan kepadamu, makanya kita gak boleh grogi. Kalau kita mendapatkan tantangan misalkan, saya masih ingat suatu hari dalam bidang saya, bidang kita beda-beda ya. Coba tafsirkan sendiri menurut bidang Anda. Waktu saya pertama kali berdiri di depan 100 orang itu,
sungguhan rasanya seperti mau kencing berdiri. Tapi Tuhan berkata sama saya yang membuat saya akhirnya mati semua grogi. Tuhan berkata, 100 kamu sudah getar. Gimana kalau kamu berdiri di depan 10.000 sebab ada dalam rancanganku. Saya langsung koreksi. Bahwa jalan sama Tuhan jangan sampai 100 meter. Tapi sampai 1.000 meter ke atas. Tuhan berkata sama kita, kamu jangan lekas puas dalam hidup ini. Kalau kamu berdoa, I will show you a higher vision. Every time you achieve a height, setiap kali engkau mencapai satu ketinggian, aku akan tunjukkan perkara yang lebih tinggi dari ini. Selama engkau tidak tinggi hati, tapi rendah hati. Karena hukumnya tidak bisa diubah. Tuhan menentang orang congkak. Orang yang meninggikan diri diturunkan sama Tuhan. Tapi orang yang merendahkan diri diangkat oleh Tuhan. Ditinggikan. Tingginya. Lalu apalagi setelah itu? Dalamnya kasih Yesus. The deep depth of the love of God. Kasih Yesus itu ada kedalamannya. Betapa dalamnya seperti lagu How Deep Is Your Love. Ini aja, dengan ini saya selesai. Tuhan itu heran kata orang. Tapi kadang-kadang waktu saya alami, saya merasa seperti aneh. 100 kali saya merasa Tuhan marah sama saya. Saya punya alasan. Belum lama sih dibanding beberapa orang yang sudah ikut Yesus lebih lama. Tapi saya ikut Tuhan ya gak sebentar juga, 30 tahun. Karena saya mulainya muda. 30 tahun pastilah saya pernah memberi dia alasan minimal 100 alasan. Yang sangat serius untuk dia marah dan murka sama saya. Namanya kita semua ini domba pernah nakal. Dan tiap kali 100 kali saya masuk ke hadirat Tuhan bergetar dan berkata, maukah engkau mengampuni aku lagi? Waktu saya kira kali ini dosaku sudah mencapai bottom line-nya. Sudah mencapai titik dasar kasih Tuhan. Sudahlah, menurut saya Tuhan pasti kecewa. Udah mati untuk saya. Kok saya masih begini terus dan begini melulu? Saya sudah 100% yakin pasti guarantee. Tuhan pasti tidak bisa terima aku lagi. Tuhan pasti sudah muak sama saya. Jangankan Tuhan. Pendeta saya pun udah give up sama saya. Orang-orang sekeliling saya semuanya udah nyerah. Ayo, bukan mencoba Tuhan. Sungguh-sungguh saya sedang dalam masalah. Dan saya berani taruhan sama diri sendiri. Pasti Yesus minimal ada marahnya. Pasti ada ngamuknya. Kayak papa mama biasanya sekalipun cinta. Tapi kan berkata, terima. Tapi masih disyukur-syukuri. Terima masih diperingat-peringati. Saya yakin kalau saya masuk hadirat Tuhan minimal dapat omelan. Saya ingat 100 kali. Saya kira Tuhan marah sama saya dan saya tahu saya melakukan perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh mendukakan hatinya. Setiap kali saya dibuat, saya betul-betul, waktu setiap kali saya masuk ke hadirat Tuhan, 100 kali itu. Tuhan yang saya kira kasihnya sampai sedalam itu saja. Setiap kali saya masuk ke hadirat Allah, pernah sekali saya kasih satu cerita ya. Saya sudah hancur hatinya. Itu minggu-minggu di mana saya lagi kurang ajarnya sama Tuhan. Itu saya masih ingat itu tahun kedua sekolah Alkitab. Tahun ke-1 atau tahun kedua. Saya itu seperti mau meninggalkan panggilan. Itu berbagai macam perkara terjadi sampai mobil saya hilang. Dalam 1 minggu mobil hilang. Satu lagi mobilnya sampai dalamnya itu loh. Yang namanya dashboardnya itu sampai diambil semuanya. Saya kira ini Tuhan utus hukuman ke saya. Enggak sih, cuman saya keluar dari payungnya dan saya disikat setan. Saya salah paham sama Tuhan, apalagi hari-hari gelap hati saya mau meninggalkan panggilan itu. Saya merasa Tuhan pasti ngamuk sama aku. Kitab Yunus yang begitu indah pun menjadi suatu hukuman bagi saya. Lihat, nanti saya pasti akan ditelan sama ikan paus. Saya nggak mau masuk hadirat Tuhan sampai ditegur berkali-kali. Dan itu karena setan yang sikat saya. Ketika saya masuk hadirat Tuhan, saya masih ingat itu. Saya datang ke gereja, saya masih ingat. When I came to church, saya didoakan. Saya merasa seperti ada seorang membelai kepala saya seperti ini. Saya nangis sejadi-jadinya. Dia tidak berbicara satu kata pun. Saya pulang ke rumah, saya masuk ke ruang doa saya. Saya mau cek dan recheck lagi. Are you sure Tuhan tidak mau omeli aku? Aku ini sudah mengatakan ini, aku tidak mau melayani, aku sudah melakukan dosa ini, dosa itu. Saya mulai pelan-pelan merambat masuk ke dalam dosa-dosa lama saya. Tahun pertama saya sekolah Alkitab. Saya berkata, saya anak muda yang najis dan kotor ini. Saya masuk ke hadirat Tuhan, sungguhan entah Tuhan tidak mau omeli saya. Waktu saya berdoa di situ, Tuhan jamah saya. Tidak ngomong apa-apa, saya menangis sejadi-jadinya. Saya dengar suara, I love you. Ampun deh, layani Tuhan kayak gini. Kapan kita bisa menang? Saya kira dosaku kali ini sudah melampaui kasihnya. How deep is your love? It turns out to be much deeper than I thought.
Saya beritahu di sini kalau ada jemaat yang merasa Tuhan marah sama Anda, kemungkinan Anda salah. Ketika Anda menilai bahwa kedalaman kasih Tuhan itu cuma secetek pikiran atau sedangkal pikiran kita, mungkin you salah. God loves you much deeper than you think. Makanya kalau Tuhan suruh kita kasih musuh-musuh kita, percaya saja. Kalau kita gak mampu kasih mereka, pinjem sama Tuhan. Lord, I borrow your love. Aku gak mampu, cintaku cuma sedalam itu terhadap orang ini. Selebih dari itu benci. Pinjem cinta kasihmu ya. Ketika kita masuk hadirat Tuhan, tadinya keras hati, lalu kita dijamah. Kalau kita bisa mengampuni, itu Tuhan pinjamkan kasihnya. It's not your love, it's called supernatural love. Berapa banyak orang di sini sudah harusnya diambang cerai. Jangan. Paling tidak lakukan, jangan lakukan demi anakmu. Paling tidak mencegah Anda daripada teken surat perceraian. Tapi Anda akan menderita kalau Anda tidak ampuni atau Anda tidak bisa mengasihi. Jadi kalau anak adalah pencegahan untuk teken surat perceraian, jangan berhenti di sana, masuklah ke hadirat Allah, berdoalah, doa akan membawamu dalam hadiratnya. Mungkin Anda diproses dulu sama Tuhan. Waktu berdoa mungkin Anda dijamah dan dilawat. Tapi selebih dari itu setelah Anda berdoa, aneh, tadinya sudah mau saya ceraikan itu pasangan. Keluar, Anda melihat dia, bisa mengasihi, bisa mengampuni. It's not you my friend, it's the depth of his love. Through your prayer. Makanya orang kalau sudah mau benci itu masuk doa. Jangan malah justru gosip. Orang kalau benci itu justru jangan ketemu sama orang yang dibenciin dulu. Ketemu Tuhan dulu. Karena waktu kita masuk ke Tuhan, kita punya angka, kita punya kedalaman itu cetek dan dangkal. Waktu kita masuk hadirat Allah dalam doa, kita dibawa masuk deeper love. How deep is his love? Amin Bapak Ibu Saudara? Amin? Makanya kalau marah berdoa. Kalau benci berdoa. Kalau kita sudah gak bisa terima orang lain, kita berdoa. Itulah sebabnya orang yang sudah tidak lagi dalam hadirat Allah, dalam pelayanan akan jadi gegeran. Sebab orang kalau dijaga, dibacem dalam hadirat Tuhan, orang itu akan bisa mempertahankan sebagian besar hubungan dalam hidupnya. Karena orang itu ketika tidak mampu, Tuhan beri kemampuan untuk masuk ke kasih yang lebih dalam dan menerima perbedaan orang lain. Saya berdoa rumah Anda akan dipenuhi kasih Tuhan. Tapi supaya dipenuhi kasih Tuhan, harus ada imam yang masuk hadirat Tuhan, timba di sumur yang dalam itu kasih Yesus. Baru ada kasih Tuhan yang menjaga rumah tangga itu. Saya berdoa, orang itu adalah Anda yang mendengarkan firman ini. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan, mari kita semua bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah doa yang luar biasa. Makanya itu kadang-kadang kalau kita berdoa, gak enak ya, diiris daging-daging, diiris seolah-olah daging kita. Doa yang gak rasa sakitnya, mungkinan doa itu gak mempan. Kalau ada orang latihan, waktu kita latihan sendiri kan gak rasa sakit gimana, karena gak kena ke otot yang perlu dibentuk. Coba pakai personal trainer, langsung sakitnya itu jarem sampai berapa hari, karena kena ke otot yang diperlukan. Doa yang sejati akan menantang Anda untuk berjalan ke mil kedua dalam setiap hubunganmu. Doa itu tidak berakhir di ruang doamu. Efek doa itu sampai ke transformasi hubunganmu di dunia kerja, dalam pelayanan, di rumah tangga. Because when you pray, God will challenge you. You're not deep enough with me. Kalau Anda berdoa, Anda akan ditantang sama Tuhan, kamu tidak cukup dalam dengan aku. Doa itu tidak mengubah segala sesuatu dulu. Doa itu mengubah orang yang masuk ke hadirat Allah terlebih dahulu. Makanya orang kalau berdoa, kalau dalam doa Anda seperti seolah-olah dituntut Tuhan untuk ini dan itu, maulah. Karena Allah sedang stretch, Allah sedang melebarkan kapasitasmu untuk percaya, kapasitasmu untuk memberi, kapasitasmu untuk mengampuni, kapasitasmu untuk mengasihi, kapasitasmu untuk berani, kapasitasmu untuk melangkah, kapasitasmu untuk berharap kepadanya, kapasitasmu untuk berserah. Ketika kita masuk hadirat Allah rasanya kayak diiris-iris. Kapasitasku saya kira fine-fine saja, ketika masuk hadirat Allah ternyata saya diperlebar. Kayak ada malaikat Gabriel dan malaikat Mikael yang satu pegang tangan kanan, pegang tangan kiri, ditarik dari dua arah, sakit. Seperti diperdalam. Seperti saya itu ditarik-tarik terus untuk lebih tinggi, padahal saya sudah puas diri. Prayer that hurts could possibly be the right prayer. You have no idea how many times I got hurt by my own prayers. Berapa kali saya dilukai dengan doa saya sendiri. Sampai saya gak bisa lari dari Tuhan kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan. Saya berkata, gak mau. Tuhan berkata, kalau kamu gak mau, kamu gak bisa lewat dari sini. Disinilah graveyardmu. Dan Tuhan ajari saya, disitulah kita bertumbuh. Makanya orang yang gak berdoa, gak mungkin akan bertumbuh secara rohani. Karena dia gak ketemu Tuhan yang tarik dia dari segala arah. Bapak Ibu Saudara, jangan lari dari pergumulanmu. Hadapi Kristus, nurut sama Tuhan. Lihatlah, ujungnya produknya indah. You'll be wider in His love, in His plan. Dalam rencana Allah Anda akan wider.
Anda akan lebih lebar, lebih dalam, lebih tinggi, lebih jauh dengan Tuhan. Bukankah itu yang dikatakan di ayat terakhir? Dialah yang sanggup melakukan lebih daripada yang kita harapkan. Wider, deeper, higher, and longer. Saya berdoa jemaat kita akan dituntun sama Tuhan masuk dalam setiap rencana Allah. Mari kita pejamkan mata kita sebentar. Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya lewat khotbah hambamu ini, Kau jadikan setiap anak-anakmu jemaat Mawar Sharon yang di ibadah sekarang mendengarkan firman ini menjadi men and women of prayer. Dalam nama Yesus, you are welcome Lord to stretch us from all directions. Kau welcome, kami menyambutmu untuk bisa membentuk kami. Kalau end produknya kami menjadi orang yang seperti Kristus dan menjadi orang yang diurapi oleh iman Kristus diam. Supaya pengurapan kami jadi, hamba berdoa 1 juta murid itu kan murid semua. Aku berdoa supaya setiap jiwa yang kau percayakan di gereja ini menjadi buah-buahmu Yesus Kristus yang matang dan manis di pohonnya. Aku berdoa tidak ada yang jatuh bangun lagi masalah hidup doa. Tidak ada yang on and off lagi. Semua kami akan konsisten punya disiplin yang tinggi. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, bekerjalah.